Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Ramadhani. Saya dari kelas 10J, nomor absen 31. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak sosial informatika mengenai perkembangan aplikasi Grab. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, materi yang akan saya sampaikan yang pertama sejarah aplikasi Grab, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga perkembangan fitur, keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang kelima dampak sosial informatika positif maupun negatif. Ditonton videonya sampai habis ya. Sejarah Grab. Grab adalah kendaraan transportasi beroda 4 yang digunakan untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Grab muncul akibat permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Grab didirikan oleh seorang pria kelahiran Malaysia yang bernama Anthony Tan pada tahun 2012. Awal mula Anthony Tan mendirikan bisnis Grab yaitu karena mendengar keresahan dari seorang temannya yang mengatakan bahwa temannya merasa kesulitan ketika sedang mencari taksi di negara Malaysia. Mendengar hal itu, Anthony Tan merasa tergugah hatinya, lalu berpikiran untuk menyediakan layanan taksi secara mudah dan cepat. Hingga pada akhirnya, terbentuklah sebuah layanan baru dengan nama Grab Taksi pada tahun 2012. Namun, ternyata Anthony Tan mengubah nama perusahaannya menjadi nama Grab saja pada tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dengan markasnya yang berada di negara Singapura, menjadikan Grab lebih cepat dikenal oleh banyak orang. Melihat perkembangannya yang cukup pesat, pendiri Grab yakni Anthony Tan pun memiliki keinginan untuk menambah pendanaan dari luar. Lalu sebuah perusahaan luar yang berasal dari negara Singapura memberikan pendanaan sampai mencapai 10 juta dolar untuk melakukan pengembangan Grab. Perkembangan Grab yang cukup pesat memiliki tujuan dan manfaat dalam kehidupan penggunanya. Adapun tujuan dan manfaat Grab yaitu yang pertama, Grab dapat membantu kamu mengurangi rasa stres. Grab yang menggunakan sepeda motor dapat membawa kamu membelah kemacetan sehingga kamu bisa sampai di tempat tujuan lebih cepat. Jadi, kamu bisa menjalankan kegiatan kamu sehari-hari secara lebih produktif. Yang kedua, memberikan rasa aman. Perusahaan Grab itu selalu menyimpan semua data pengemudi, penumpang, dan perjalanan yang dilakukan. Jadi, jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka penumpang dapat melaporkan pengemudi yang bermasalah kepada perusahaan dan untuk diberikan sanksi. Yang ketiga, dapat membuat kamu lebih hemat. Tarifnya lebih terjangkau dibandingkan dengan transportasi umum. Ongkos yang kamu keluarkan tentunya juga lebih murah daripada biaya bensin dan perawatan mobil. Yang terakhir, anti ngaret. Grab telah menjadikan Grab Bike sebagai armada pendukung untuk mereka yang terus mengejar berbagai hal yang berarti. Maka, pengguna dapat tiba di tujuan dengan lebih cepat. Grab memiliki beberapa fitur layanan. Yang pertama ada Grab Bike. Grab Bike dibuat pada bulan November 2014. Grab Bike adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama. Yang kedua, GrabCar. GrabCar dibuat pada bulan Juli 2014. GrabCar adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan juga gaya. Yang ketiga, Grab Express. Grab Express dibuat pada bulan November 2015. Grab Express adalah layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan. Yang keempat, GrabFood. GrabFood dibuat pada bulan Mei 2016. GrabFood ialah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia. Dan yang terakhir ada GrabHitch. GrabHitch dibuat pada bulan Mei 2017. GrabHitch adalah layanan tabengan dengan separuh harga, bertemu teman baru sekaligus mengurangi kemacetan. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi Grab. Kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Grab diantaranya, yang pertama, pengguna akan lebih cepat menuju tujuan yang diminati, karena dengan menggunakan kendaraan roda 2 akan memudahkan menerjang kemacetan yang terjadi dan lebih cepat untuk melintasi kondisi perjalanan yang tak diinginkan.
Yang kedua, lebih aman karena profil Grab telah terdaftar lebih dahulu dalam database perusahaan dan menggunakan atribut lengkap serta memiliki catatan perjalanan yang tak diragukan. Jadi sudah dipastikan keamanannya. 3. Masalah pembayaran lebih pasti. Penumpang tidak perlu memakan waktu lagi untuk tawar-menawar karena biaya perjalanan yang telah ditentukan. Yang keempat, efisien dalam pencarian transportasi pada lokasi tertentu karena tersedia layanan yang dapat membantu penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat pada aplikasi. Yang kelima, keamanan pada driver taksi juga sudah terjamin karena seluruh driver yang terkait telah dipastikan terdaftar dan juga berpengalaman untuk memastikan layanan berkendara yang aman dan juga nyaman. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi Grab. Yang pertama, banyak keluhan dari pelanggan yang kurang ditanggapi. Yang kedua, pengemudi belum tentu tahu jalan. Sebagai penumpang, mengharapkan pengemudi sudah pasti tahu jalan. Perlu diketahui bahwa pengemudi Grab mengandalkan aplikasi mereka untuk tiba sampai tujuan. Ketika mengemudi, mereka sambil lihat Google Maps, mengikuti arah yang diperlihatkan pada smartphone mereka. Ketiga, kendala teknis aplikasi dan smartphone. Pesanan pada aplikasi Grab sering gagal diakibatkan aplikasi yang error. Yang keempat, harga bisa saja berubah. Hal ini terjadi karena kelangkaan jumlah transportasi yang ada di suatu area dibandingkan jumlah penumpang di area tersebut. Biasanya saat jam sibuk seperti pulang kantor, waktu makan siang, atau hari libur besar, Lebaran misalnya. 5. Drivernya belum sebanyak Gojek. Yang terakhir, ada dampak positif dan negatif aplikasi Grab. Dampak positif yang dimiliki oleh aplikasi Grab yang pertama adalah mempermudah masyarakat. Dengan adanya transportasi online ini, pelanggan tidak perlu repot-repot untuk menghampiri dan mencari pangkalan ojek karena pelanggan hanya perlu memesan melalui aplikasi yang tersedia di smartphone. Yang kedua, lebih efisien waktu. Pelanggan tidak perlu untuk mencari-cari pangkalan ojek atau pemberhentian angkot, sehingga waktu menjadi lebih efisien. Dan ketika menggunakan transportasi online itu akan tiba di lokasi penjemputan konsumen dengan cepat. Dan yang ketiga, hemat biaya. Dengan adanya promosi yang dibuat oleh perusahaan transportasi online akan menguntungkan pelanggan karena biaya yang lebih hemat. Yang terakhir adalah dampak negatif aplikasi Grab. Dampak negatif yang dimiliki oleh aplikasi Grab yang pertama, meskipun layanan transportasi online umumnya memiliki fitur keamanan, ada kemungkinan terjadinya insiden keamanan seperti kejahatan, penipuan, atau penyalahgunaan data. Pengguna juga perlu berhati-hati dalam memilih pengemudi dan memastikan bahwa mereka menggunakan layanan resmi dan terpercaya. Yang kedua, dalam beberapa kasus, pengemudi transportasi online dapat menjadi terlalu terburu-buru atau melanggar aturan lalu lintas untuk memenuhi permintaan penumpang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Penting bagi pengemudi dan penumpang untuk tetap memprioritaskan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dan yang ketiga adalah, meskipun transportasi online dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan melalui fitur berbagai perjalanan, pengguna transportasi online juga dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas dan emisi gas rumah kaca. Terlalu banyak kendaraan transportasi online yang beroperasi dapat mengakibatkan kemacetan dan meningkatkan polusi udara. Oke teman-teman, sudah selesai nih pembahasan kita tentang aplikasi Grab. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat.